Oke guys, welcome back to Stripes After Dark. Jadi kembali lagi di episode spesial Halloween dari Stripes After Dark. Kalau kalian belum nonton video awalnya di episode 1 yaitu asal-usul Halloween, kalian harus klik dulu dong, wajib supaya kalian tahu di mana asal-usul Halloween. Tapi di episode kali ini aku mau memberikan kalian challenge, yaitu aku challenge untuk ke kamar mandi, matiin lampunya, dan kalian lihat ke kaca. Kalian lihat mata kalian di kaca, tenangkan diri, kosongkan pikiran. Lalu kalian sebut Bloody Mary 3 kali. Hari ini kita akan membahas Bloody Mary, yaitu salah satu urban legend yang sangat terkenal dan sangat identik dengan Halloween. Di mana banyak sekali anak-anak terutama di Amerika yang ketika Halloween party, teenagers ya, mereka itu men-challenge satu sama lain di mana mereka harus pergi kayak tadi yang gue sebutkan, ke kamar mandi, matikan lampu, gelap-gelapan, kalian lihat di kaca dan kalian menenangkan pikiran, mengosongkan pikiran dan menyebut Bloody Mary 3 kali. Dan menurut legendanya guys, katanya kalau kalian melakukan itu akan ada sosok wanita yang mukanya berdarah-darah yang akan muncul dari kaca, dan yang katanya dia bisa cuma nakutin kamu, bisa memegang kamu, atau bahkan yang paling parah guys, dia bisa membunuh kamu. Ini merupakan salah satu challenge yang paling ikonik dan yang paling seram, yang menurutku dulu ketika aku lihat ada film kayak gini ya, jadi kayak anak muda main kayak gitu, terus terjadi sungguhan di filmnya dan akhirnya dibunuh guys. Itu merupakan, aku sampai nggak bisa tidur, dan ini menurutku adalah salah satu cerita horor terseram dari Amerika. Jadi kita mau menelusuri siapa sih Bloody Mary ini dan kenapa kok dari kaca. Karena guys, kaca itu menurut kepercayaan orang-orang adalah sebuah portal dari dunia lain. Banyak sekali praktik-praktik magis, magic, atau yang praktik ilmu gelap itu menggunakan kaca untuk mencoba untuk berkomunikasi dengan the other side atau dunia lain yang berbeda dari dunia kita, yaitu dunia roh atau dunia setan, di mana orang-orang bisa saja terperangkap di dunia itu. Nah, itu kenapa Bloody Mary ini kalau kalian challenge itu harus di kaca, guys. Nah, aku penasaran, kan dari mana sih ceritanya? Pasti ada asal-usulnya. Nah, sebenarnya ada banyak sekali asal-usul yang menceritakan tentang Bloody Mary ini. Ada yang bilang dia adalah seorang teenager dari Amerika Serikat yang dibully di sekolah dan dibunuh di kamar mandi sekolahnya tahun 60-70-an. Setelah dia mati, akhirnya dia spiritnya, rohnya nggak tenang, ya kan? Terus akhirnya dia masuk ke kaca dan terperangkap di dunia kaca itu. Dan dia berjanji untuk membunuh semua mereka yang membuli dia selama dia hidup. Yang kedua adalah anak kecil juga, perempuan yang mati ketika perang dengan Jepang. Nah, tapi yang menurutku yang paling masuk akal nih guys, adalah yang ketiga ini, yaitu di mana ada seorang wanita di tahun 1800-an, ketika itu adalah zamannya Salem Witches. Jadi di sana pada tahun itu banyak sekali wanita-wanita yang dipercaya sebagai penyihir yang ditangkap oleh massa dan dibunuh, dibakar. Dan pada saat itu ada seorang wanita yang namanya Mary Ward, tahun 1800. Wanita ini dia itu hidup di hutan dekat desa. Jadi dia nggak hidup di desanya atau di kotanya, dia agak sendiri di dalam hutan.
Dan dia ini katanya adalah orang pintar, dipercaya sebagai orang-orang desa itu orang pintar yang menanam-nanam tumbuhan-tumbuhan atau herbs-herbs yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit. Karena itu banyak sekali orang-orang tua yang sakit atau anak-anak muda yang sakit itu yang nggak bisa disembuhkan, pergi ke sana, ke rumahnya si Mary ini di dalam hutan. Nah, ketika mereka pergi ke sana, mereka sembuh karena dikasih obat-obatan sama Mary ini. Nah, karena itu dia lumayan terkenal pada saat itu. Tapi anehnya guys, dari 100 orang yang mungkin pergi untuk ketemu Mary dan disembuhkan, nggak semuanya itu bisa kembali keluar dari hutan dan kembali ke desa. Karena ada banyak sekali, terutama anak-anak cewek yang masih muda, masih remaja, itu tidak kembali dan akhirnya hilang di hutan katanya. Sampai suatu saat, orang-orang desa ini, mereka mulai berpikir, kenapa kok banyak sekali anak-anak perempuan remaja yang pergi ke Mary untuk penyembuhan, untuk minta obat, kok nggak kembali? Nah, di pikiran mereka, karena beberapa kali mereka melihat Mary di hutan-hutan ya. Mary ini sebuah wanita yang sudah tua, sudah keriput, seperti nenek sihir lah guys. Nah, karena itu orang-orang dari desa ini mau pergi ke rumahnya Mary untuk meminta pertanggungjawaban. Sampai suatu saat mereka pergi rame-rame ke rumahnya Mary dan mereka melihat Mary ini ternyata bukan wanita tua yang mereka bayangkan. Mary ini adalah wanita muda yang cantik, yang masih umur 30-an awal-awal gitu guys. Sehingga orang-orang desa ini semakin kaget. Kok bisa hidup di hutan, hidup sendiri, bisa menyembuhkan orang-orang dengan obat-obatannya, bisa menyembuhkan orang-orang, dan orang-orang itu berpikir guys, Mary ini pasti dia itu menyerap darah-darah muda dari remaja-remaja perempuan ini, kayak soul-nya itu diserap sehingga dia bisa tetap muda terus guys. Nah, karena dia pikir ini witchcraft, ini pasti penyihir, dia ini pasti nenek sihir yang jahat yang membunuh orang-orang. Nah, karena itu orang-orang desa ini bersekutu, mereka ketemu di desa, di balai desa, mereka ngomong, ayo kita harus membunuh dia, harus membakar dia karena dia ini penyihir yang jahat. Pada akhirnya ada satu anak kecil perempuan yang ketika dia tidur malam-malam, ketika orang desa ini lagi berdiskusi ya, satu anak cewek ini tidur. Dan ketika itu dia mendengar ada suara seperti suara daun-daun yang berterbangan, suara tumbuhan-tumbuhan yang berserakan. Terus dia terbangun kan. Terus dia lihat di jendela, dan di jendela dia melihat ada sebuah seperti bola api yang terbang. Bola api ini terbang, melayang-layang di jendelanya. Lalu si anak perempuan ini karena penasaran, dia keluar dari rumahnya dan mengikuti bola api ini. Bola api ini seperti terbang, menuntun perempuan ini ke hutan-hutan. Perempuan ini akhirnya jalan-jalan ke hutan. Nah, pas dia jalan ke hutan, warga desa yang lagi berdiskusi ini ngeliatan, loh, kenapa anak cewek ini jalan ke hutan malam-malam? Mereka mengikuti, pasti ini si Mary lagi memancing karena dia butuh anak muda cewek yang dikorbankan sekali lagi. Nah, karena itu orang desa ini mengikuti cewek ini ke hutan. Nah, ketika sampai di hutan, bener, ternyata Mary sudah menunggu atau membawa bola api itu di tangannya di hutan. Ketika itu orang desa sudah benar-benar marah dan mereka berpikir kita sudah berhasil menangkap basah penyihir ini. Kita harus menghukum dan membunuh dia. Jadi mereka rame-rame menangkap si Mary dan mereka menyiksa dia untuk supaya dia ngaku kalau dia itu adalah penyihir. Nah, setelah disiksa, ternyata katanya guys, Mary ngomong kalau dia itu adalah istri atau pacar dari setan itu sendiri. Nah, karena itu orang-orang itu kan sudah sangat-sangat benci, ini berani sekali. Dia ngomong kalau dia ini istrinya setan.
Mereka langsung mengikat Mary dan membakar hidup-hidup Mary ini di tengah-tengah desa. Nah, Mary karena dia bukan orang sembarangan, dia memiliki kekuatan magic ya kan. Dia marah, dia teriak, "Aku mengutuk kamu dan keturunanmu dan keturunanmu dan keturunanmu. Barang siapa yang menyebut namaku, Mary." Dia teriak-teriak gitu sambil terbakar, kulitnya terbakar, berdarah-darah. Dia ngomong, "Keturunanmu siapapun itu sampai sepanjang masa kalau memanggil namaku, aku akan datang dan membalaskan dendamku pada mereka." Dari situ adalah awal mula di mana the curse of Bloody Mary ini muncul. Jadi karena seorang Mary ini marah, dia dihukum, dia dibakar, dan dia mengutuki mereka-mereka ini. Sejak saat itu menjadi sebuah urban legend yang sampai sekarang masih dicoba orang-orang. Anak-anak muda itu mereka men-challenge satu sama lain. "Ayo kamu ke kamar mandi, kamu berani nggak kayak gini, panggil namanya 3 kali dan kamu akan ketemu dia." Dan memang ada cerita-cerita yang mengatakan memang itu terjadi, guys. Jadi memang ada satu cerita di mana ada kayak anak-anak muda ini, mereka men-challenge untuk mengatakan Bloody Mary di kamar mandi 3 kali. Dan ketika dia mengatakan itu, beneran katanya ada sebuah sosok perempuan dengan kulitnya tuh yang kayak seperti luka-luka bakar gitu. Ada darah-darahnya sedikit, dia keluar muncul dari cerminnya. Dan ketika dia itu muncul, dia membawa kapak dan dia langsung menebas kepalanya orang yang memanggil Bloody Mary di depan kaca itu, langsung meninggal. Oke, jadi menurut kalian gimana? Apakah Bloody Mary ini sungguhan atau cuman bohongan? Ayo kita coba langsung. Kalian siap? Matikan lampu, kosongkan pikiranmu, maka kita akan mulai. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary.